Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakira Fahid, 18311270650150176. Di sini saya akan mempresentasikan vlog presentation mengenai perakitan jaringan dan instalasi komputer R04 untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester saya. Saya mengambil materi perkembangan jaringan komputer. Yang pertama ada ISDN atau Integrated Service Digital Network. Pada dasarnya, ISDN merupakan jalan untuk melayani transfer data dengan kecepatan lebih tinggi melalui saluran telepon reguler. ISDN memungkinkan transfer data hingga 1280.000 bps atau bit per detik. Tidak seperti di DSL, ISDN dapat dikoneksikan dengan lokasi lain seperti halnya saluran telepon sepanjang lokasi tersebut juga terhubung dengan jaringan ISDN. Sebuah standar telekomunikasi internasional untuk suara, video, dan data melalui saluran telepon digital atau saluran telepon biasa. ISDN mendukung data transfer rates lebih dari 128 kbps. Versi asli ISDN menggunakan transmisi baseband, versi lain disebut BISDN, menggunakan broadband dan mendukung data rates sampai 1,5 Mbps. BISDN memerlukan kabel fiber optik atau fiber optic cables. Jenis-jenis ISDN adalah Basic Rate Interface atau BRI, terdiri dari dua. Yang pertama ada 64 kbps B channels dan 1 D channels untuk transmisi control information. Selanjutnya, Primary Rate Interface atau PRI terdiri dari 23 B channels dan 1 D channels, atau 30 B channels dan 1 D channels untuk Eropa. VSAT atau Very Small Aperture Terminal. VSAT adalah terminal pemancar dan penerima transmisi satelit yang tersebar banyak lokasi dan terhubung ke hub sentral melalui satelit dengan menggunakan antena parabola diameter hingga 4 meter. Jaringan VSAT menyediakan akses yang sangat efisien. Metode ini cost efektif untuk distribusi data ke banyak lokasi dengan tingkat pelayanan dan perawatan yang sama di tiap titik. VSAT mudah diatur dari satu tempat dibandingkan dengan komunikasi tersentral yang menggunakan banyak jalur. Komunikasi dan peralatan dari penyedia jaringan dan teknologi ini sesuai bagi pengguna yang membutuhkan komunikasi dan jaringan independen yang menghubungkan sejumlah tempat yang terpisah secara geografis. Jaringan VSAT adalah layanan tambahan dari penyedia jasa satelit untuk mendukung aplikasi internet, data, LAN, suara, dan faksimili, serta VoIP. VSAT ini sesuai dengan kebutuhan jaringan komunikasi publik maupun privat. Kelebihannya dalam hal biaya sulit dibandingkan antara VSAT dengan layanan tersentral lainnya, selalu memperhitungkan jarak dan kapasitas, sementara VSAT ini hanya memperhitungkan kapasitas jauh maupun dekat jarak yang ditempuh. Tidak masalah. Pada VSAT ini biaya investasi awalnya tinggi, namun abodemen akan semakin turun setiap klien bertambah. Berbeda dengan layanan terestrial yang memerlukan tambahan investasi dan biaya operasional setiap kali klien bertambah. Jaringan berbasis VSAT ini memberikan solusi efisien
metode cost efektif dan reliable untuk distribusi data ke sejumlah lokasi, berbeda tanpa terkait jarak. Aplikasi VSAT Receive Only, Stock Market, dan News Broadcasting, Training dan Distance Learning, Distribusi Finansial Trends dan Analisis, memperkenalkan produk baru pada lokasi pasar yang terpisah secara geografis, update data pasar, berita dan katalog harga, distribusi video dan TV programs, distribusi musik ke toko dan area publik, relay iklan ke papan elektronik di toko retail. Aplikasi VSAT Transmit. Yang pertama ada transaksi interaktif berbasis komputer. Selanjutnya aplikasi dan backbone internet, video teleconferencing, database inquiries, bank transaction atau ATM, reservation system, distribusi remote process control and telemetry, komunikasi saluran dan VoIP, layanan darurat, transfer elektronik pada point of sale, medical, data transfer, sales monitoring, dan stock control. Perusahaan penggunaan VSAT yang pertama ada pertambangan dan energi, minyak, emas, dan lain-lain. Terus toko obat, apotek, supermarket, rumah sakit, perusahaan manufaktur, hubungan site plan ke head office, courier hotel, travel agents, car retail, food manufacturers. Selanjutnya ada dealer kendaraan bermotor, terus bengkel dan pom bensin. Selanjutnya ada bank, asuransi, lembaga keuangan lainnya, lembaga pemerintahan, NEP, ISP, warnet, dan lain-lain. Selanjutnya ada HFC atau Hybrid Fiber Coax. HFC merupakan teknik jaringan akses yang menggabungkan media transmisi, serat optik, dan kabel koaksial. Jaringan HFC dalam perkembangan dapat dimanfaatkan untuk 3 layanan, yaitu layanan analog service, layanan digital service, dan layanan data service. HFC ini muncul karena kebutuhan dari teknologi untuk mendeliver service-service baru, terutama yang menggunakan service interaktif broadband multimedia. Perkembangan HFC sendiri dimulai dari operator kabel TV yang mulai merger dengan operator telekomunikasi dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada untuk mengirim service-service yang baru. Selanjutnya, keuntungan teknologi HFC, yaitu bandwidth transmisi yang besar, terus redundancy untuk meningkatkan availability jaringan. Selanjutnya ada transmisi 2 arah menggunakan return path, terus ada monitoring jaringan, terus dapat memberikan layanan multimedia modern seperti video on demand. Terus perangkat utama jaringan HFC terdiri dari headed, terus ada distribution hub, terus ada fiber node, ada terminal. Selanjutnya DSL, Digital Subscriber Line. Jaringan telepon dan sentral lokasi kepanggilan masih menggunakan twist pair copper. Sementara itu, layanan jasa terkomunikasi saat ini tidak hanya terbatas pada satu telepon saja, pada satu saluran saja. Penggantian saluran kawat tembaga dari sentral ke pelanggan dengan saluran fiber optik untuk transmisi multimedia dirasa masih sangat mahal. Oleh sebab itu, peningkatan layanan ke pelanggan tetap diusahakan dengan mengoptimalkan saluran kawat tembaga, yakni dengan teknologi DSL, Digital Subscriber Line, jalur pelanggan digital.
Sebuah metode transfer data melalui saluran telepon reguler, sirkuit DSL, dikonfigurasikan untuk menghubungkan dua lokasi yang spesifik. Seperti halnya pada sambungan leased line DSL berbeda dengan leased line. Koneksi melalui DSL jauh lebih cepat dibandingkan dengan koneksi melalui saluran telepon reguler, walaupun keduanya sama-sama menggunakan kabel tembaga. Konfigurasi DSL memungkinkan upstream maupun downstream berjalan pada kecepatan yang berbeda. Maupun dalam kecepatan yang sama, DSL menawarkan alternatif yang lebih murah dibandingkan dengan ISDN. Jenis-jenis DSL itu ada ADSL, Asymmetrical Digital Subscriber Line. Ada HDSL, High Data Rate Digital Subscriber Line. Selanjutnya ada SDSL, Single Line Data Subscriber Line. Ada VDSL, Very High Data Rate Digital Subscriber Line. Yang selanjutnya ada ADSL, Asymmetrical Digital Subscriber Line. Teknologinya secara mendesak cocok untuk mengakses internet karena dibuat untuk memberikan lebih banyak lebar pita untuk aliran ke bawah, istilahnya downstream, yakni dari sentral ke pelanggan daripada sebaliknya upstream dari pelanggan ke sentral. Laju downstreamnya berkisar antara 1,5 Mbps sampai 9 Mbps. Sementara upstreamnya dari 16 kbps sampai 640 kbps. Transmisi ADSL bekerja pada jarak sampai 18.000 kaki pada sepasang kawat tembaga single twist pair. Bersama dengan akses internet, perusahaan terkomunikasi berhubungan untuk dapat memberikan layanan akses LAN jarak jauh atau remote LAN dan layanan VOD, video on demand, melalui ADSL. Selanjutnya ada HDSL, High Data Rate Digital Subscriber Line. Nah, tidak seperti ADSL. HDSL ini bersifat simetrik. Ia dapat memberikan lebar pita sampai 1,544 Mbps di setiap jalurnya pada dua pasang kawat tembaga pilin. Dalam kenyataannya, karena kecepatan HDSL sesuai dengan saluran T1, ia dapat dipakai untuk menyediakan layanan T1. Rentang operasi HDSL lebih terbatas daripada ADSL. Sesudah 12.000 kaki, harus disediakan penguat sinyal atau repeater untuk memperpanjang jarak lainnya. Selanjutnya ada SDSL, Single Line Digital Subscriber Line. Sama dengan SDSL, dalam hal memberikan 1,544 Mbps baik untuk downstream maupun upstreamnya, tapi pada sepasang kawat tembaga pilin. Penggunaan sepasang kawat saluran ini membatasi rentang operasi SDSL. Dalam praktek 10.000 kaki merupakan batas aplikasi SDSL. Celah-celah aplikasinya adalah seperti pada residential video conferencing atau akses LAN jarak jauh. VDSL, Very High Data Rate Digital Subscriber Line, bersifat asimetrik. Rentang operasinya terbatas pada 1000 sampai 4 juta sampai 4.500 kaki, tetapi ia dapat menangani lebar pita rata-rata 13 Mbps sampai 13 Mbps sampai 52 Mbps untuk downstream dan 1,5 Mbps sampai 2,3 Mbps untuk upstreamnya melalui sepasang kawat tembaga pilin. Lebar pita yang tersedia memungkinkan perusahaan telekomunikasi memberikan program layanan HDTV atau High Definition Television dengan menggunakan teknologi VDSL.
Selanjutnya, radio paket. General Packet Radio Service, salah satu standar komunikasi wireless atau nirkabel dibandingkan dengan protokol WAP. JPRS ini memiliki kelebihan dalam kecepatan yang dapat mencapai 115 kbps dan adanya dukungan aplikasi yang lebih luas termasuk aplikasi grafis multimedia. Demikian presentasi dari saya mengenai perkembangan jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.